yang masih pegang HP apa? Bisa dilakukan dulu ya HP-nya atau negosiasi. Ya, silakan. Menurut saya biografi sendiri itu pengertiannya yang pertama itu merupakan cerita tokoh yang ditulis oleh orang lain. Nah, kalau kita yang nulis diri kita sendiri itu namanya berbeda, namanya Mungkin menambahkan pendapat dari Ayu tentang teks biografi. Iya. Saya negosiasi. Ya, silakan. Teks negosiasi berisi tentang argumen untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu terdiri struktur yang ada. Berikut strukturnya adalah orientasi. Orientasi berisi salam pembuka sapaan. Tidak etis jika kita melakukan negosiasi langsung ke inti negosiasi. Yang terakhir adalah penutup. Berisi cara yang digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan. Nah, negosiasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis yang formal, dan yang kedua adalah informal. Ya, betul sekali. Sebelum kita jauh melakukan sebuah negosiasi, kita mesti harus mengetahui ini ya, apakah situasi formal atau non formal begitu. Sehingga kita juga bisa menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik berarti sesuai dengan kondisinya. Baik, kita beri aplaus atau apresiasi. Terima kasih. Sudah ada yang coba menjiwai sebagai seorang penyair. Iya, Fani. Kayaknya dari yang pernah dibukukan. Boleh katanya Kak. Boleh. Boleh ya, boleh banget ya. Kita kasih semangat dan tepuk tangan buat Fani. Ya. Tolong, ada yang maju nih luar biasa kan? Sudah. Kalau kita tidak bisa menepuk tangan orang lain, kita nggak akan punya giliran untuk ditepuk tangan. Silakan Fani. Asmara bertalun akan akaram. Buah karya Fani Riadatul. Rebas gerimis pada senja lalu, mengepas rindu berdiam mendekapku. Kisah kasih yang telah sirna terkubur di relung hati akan sebuah nama. Kembali menyerana dalam sunyi, begitu banyak rupa yang pergi, hanya kau yang menetap di sanubari. Namun justru pergi sesuka hati. Dalam pilu memendam rindu, meniti di setiap pangkuan sukma. Sama sekali tak mampu kusentuh, meski rafalan doa tak pernah berhenti merepu. Aku memelukmu dalam ruang imaji, walau kadang terselip rasa benci, kecewa pada validitas situasi, bahwa segalanya hanya ekspektasi. Tinta gelap memberi noda pada kertas putih, goreskan nada patah dengan penuh rasa perih. Diksi terangkai dalam genggaman pedih, dan kini aku menangis lirih. Luar biasa, sebenarnya tadi mau ngasih tepuk tangan saya sampai speechless. Sampai merinding tadi loh. Mengapa ada puisi? Mengapa ada penulis puisi atau biasa disebut penyair atau sastrawan? Mengapa akhirnya ada puisi? Mengapa ada orang menulis puisi? Mengapa? Ya, bisa diberi tepuk tangan menyampaikan isi hati atau perasaannya. Ya, mungkin ada yang lain. Mengapa kita menulis puisi atau mengapa ada sastrawan penyair yang bahkan sampai
Ya, mungkin Fani belum sampai sampai ini ya, sampai maksudnya menjadi penyair yang menulis puisi tiap hari mungkin begitu ya. Tapi kan ada ya yang menulis puisi sampai menjadi sastrawan yang terkenal besar dan menghasilkan banyak sekali karya puisi hebat. Ya selain berisi curahan atau isi hati, mengungkapkan ekspresi apa lagi? Ternyata mungkin Nabil pernah membaca sebuah puisi yang akhirnya membuat dia tersadar begitu atau terhibur ya. Mungkin kan penyairnya tuh punya maksud dan tujuan kenapa dia membuat itu karena dia mungkin ingin membuat apa ya, ada maknanya tersendiri, misal makna tersirat dari puisi itu apa yang disampaikan kepada para pembaca. Ada sebuah nilai atau makna yang ingin disampaikan dari penyair melalui puisi gitu. Bagus sekali. Selanjutnya silakan Salsa. Kalau menurut saya ini seorang penyair tuh bikin puisi buat ngajak orang lain biar lebih ekspresif atau ngajak berimajinasi lebih lewat puisinya. Ya, sebagian besar di sini sudah sepakat dan menemukan mengapa kita menulis puisi ingin mengekspresikan imajinasi kita, mengekspresikan perasaan, emosi yang barangkali tidak bisa kita ungkapkan ke orang ya. Jadi kalau puisi mengekspresikan atau sebagai ekspresi kejiwaan penyair begitu ya, bisa kita sepakati seperti itu. Ada lagi nggak? Bagaimana kira-kira kita memilih kata atau pilihan kata pada puisi? Nah, penilaian kata-kata indah. Kata-kata indah itu kriterianya atau kita bisa menilai kata indah itu apa? Menurut Galang ya? Ya, kata-kata indah bagaimana tuh kata-kata indah? Salsa memilih kata-kata puisinya bagaimana? Adalah Ayo. kayak bahasa-bahasa Sanskerta atau Iya, bahasa-bahasa yang itu kan biasanya artinya tuh punya banyak makna gitu loh Pak. apa ya? Berarti kita kayak sebenarnya kita pengen mengungkapkan sesuatu tapi jangan pakai bahasa ini deh. Karena kita ini untuk pelajaran menulis, ya silakan kalian menentukan tema puisi yang ingin kalian tulis. Bagian depan sini bisa silakan bisa berkelompok. Saya minta kalian pertama menentukan tema puisi. Diberi waktu 3 menit ya. Yang pembahasan atau yang kalian kerjakan menulis tema puisi. Kami kelompok dan setelah ini kalian bekerja kelompok. Sudah semua temanya. Coba diingat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi. Boleh lah. Temanya apa bang? Boleh. Ulang nyanyi. Iya boleh. Aku dari saya. Ya boleh lah. Kedua, kalian bisa tulis judul puisinya. Ide-ide yang kita kan bisa melakukan sendiri, bisa kita terima atau enggak kan?
Sudah jawab sebelumnya? Sudah? Enggak. Ini tuh kita lagi bekerja sama ya. Ini sedikit aja. Bisa. Kamu kerja. Ada bukan sama ada juga dimakan bayi. Kamu kasih ide ke aku kayak gimana? Aku kan gimana sih? Ayo, Nah, di sini kita lagi belajar juga untuk mengasah kecerdasan emosional dan sosial ya. Silakan kalian bisa putar dalam hitungan 1, bisa diputar ke teman lain di sebelah kanannya. 1. Sudah dapat idenya? Nah ini kalau menurut Sayuti, puisi adalah sebentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek-aspek bunyi di dalamnya yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya yang diungkapkan dengan teknik pemilihan tertentu sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu pula dalam diri pembaca atau pendengar. Ya, oke deh kalau gitu kayaknya ya sampai keputusannya berarti bisa ditulis di rumah. sekian kiranya pembelajaran memahami makna puisi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Apa yang sudah dipelajari ada enggak? Sudah belajar untuk mengapresiasi puisi ya dan mengapresiasi pembacaan dari teman. Saya terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Benar aku mau rekam ya, tapi kalau ada yang mau sholat enggak? Bener wes menunggu azan dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Ini mengganggu istirahat gak sih? Enggak ya. Pesan dan kesan yang bisa disampaikan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Silakan. Kesan dan pesan menurut saya, Pak Zain itu kalau mengajar itu sangat baik, terus selalu datang tepat waktu, terus sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya yang selalu mengkritik. Terus kalau kritik, bukan kritik ya, apa ya, saran dari saya, Pak Zain itu kalau memberikan tugas, deadline-nya itu bisa diperpanjang sedikit, at least tidak 1 hari gitu. Terus habis itu mungkin kan apa ya, biar pelajarannya itu tambah seru dan apa ya, aktif, mungkin Pak Zain bisa memberikan permainan atau game ataupun ice breaking yang dapat jadi itu kita tuh nggak bosen gitu ya. Udah, terima kasih. Satu-satu. Terima kasih. Bentar dulu. Ini lagi apain sih? Boleh secara umum apa yang Nay harapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau saya tuh pertama tugasnya banyak banget, setiap pertemuan ada tugas. Itu saya nggak suka karena saya nggak suka ngerjain tugas. Kedua, ada tugas di rumah. Itu paling nggak seneng banget tugas di rumah. Kayak di rumah tuh harusnya bobo, malah dikasih tugas. Udah itu aja sih, makasih. Terima kasih. Saya kasih apresiasi bagus banget buat X7 mengerjakan tugas individunya bagus-bagus, walaupun kadang saya atau Bu Suci nggak masuk, tetap dengan tanggung jawab dan mandiri mengerjakan tugasnya. Iya. Terima kasih. Mas boleh minta testimoni untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Personally dari saya sendiri, menurut saya Pak Zain itu mengajarnya lumayan asik. Nah, dan selain asik itu juga kalau diajak ngobrol murid itu juga nyambung.
Nah, tapi ada beberapa kekurangan dari Pak Zen dalam mengajar. Kalau menurut saya tuh kekurangannya tuh mungkin dalam seminggu setiap pertemuan selalu diberi tugas yang dimana biasanya di guru-guru lain yang biasanya kami diajarkan biasanya memberi waktu 1 minggu jeda untuk hanya materi tanpa tugas. Tapi karena Pak Zen setiap minggu memberi tugas, kesannya memberi kita tambah banyak tanggung jawab yang membuat kita kelelahan dan terlalu banyak tugas. Cuman sisanya itu bagus dari Pak Zen. Sebenarnya juga buat penguatan materi ya. Dan kalau misal tugas itu nggak diberikan dan akhirnya menjadi pengetahuan menumpuk dan diberikan hanya di akhir, biasanya siswa akan cenderung kesusahan karena tugas atau ujiannya langsung bersamaan dan banyak begitu. Makanya diberikan tugas per pertemuan dan itu menjadi salah satu penilaian juga begitu. Tapi terima kasih untuk masukannya dan sangat menjadi masukan yang baik buat saya ya. Terima kasih. Klarifikasi kok.